Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Wisnu Kalagan dari SDN Sukamantri 1. Saya Wisdayati Utamisari dari BK PGRI 1 Karangtengah. Saya Desi Kusmiati dari SDN Ciwaru, Kecamatan Karangtengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Ibu Desi, sebelum melaksanakan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, diskusi tentang rubrik penilaian, Iya. dan jangan lupa tentang prinsip coaching itu sendiri. Baik Pak. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Iya siap Pak. Baik Ibu Desi, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Bapak, untuk kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifiknya paling di bagian pemberian pertanyaan yang berbobot Pak. Yang itu paling. Pertanyaan yang berbobot? Iya, betul. Baik Ibu Desi, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator dari ketercapaian untuk coaching ini, paling saya dari percakapan nanti, coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Dengan potensi yang ada dalam dirinya. Demikian praobservasi kali ini. Silahkan Ibu Desi melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Ya, siap Bapak. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Bu baik. Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu, kemarin Ibu sempat minta ketemu ya sama saya. Iya Bu. Mohon maaf, baru kali ini ya kita bisa bertemu. Kira-kira apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya ya? Gini ya Bu, tapi malu Bu, nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, selama Bu Lisda nyaman dengan saya, silakan aja. Siapa tahu saya bisa membantu gitu. Gini, permasalahan saya sebenarnya ya, saya kan sekarang ini menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ada permasalahannya dengan guru di sekolah juga. Apakah karena memang saya asalnya sesama rekan guru gitu ya, sekarang jadinya kepala sekolah, jadi si guru tersebut masih sama merasakan saya hanya sebagai guru juga gitu ya, tidak sebagai atasan ya. Emang saya juga tidak menginikan sebagai atasan, lebih tepatnya mah masih seperti teman aja dah, soalnya seumuran juga gitu. Ini tentang pembelajaran di sekolah intinya mah gitu ya Bu. Nah maaf Ibu, saya ini dulu. Kira-kira dari percakapan kita ini atau obrolan kita ini, apa yang Bu Lisda harapkan setelah pertemuan kita hari ini? Gini Bu, saya ingin curhat lah Bu ya sedikit mengenai di sekolah. Saya inginnya pembelajaran di TK itu menjadi lebih aktif gitu Bu. Guru tersebut
dapat menghasilkan ide-ide yang bagus buat murid gitu ya, buat peserta didik gitu tujuannya. Tapi kenapa ya tiap kali saya mencoba berbicara kepada guru ya, kepada teman saya kayak yang dibiarkan saja gitu, tidak tidak langsung merubah gitu sifatnya, susah gitu untuk diajak bekerja sama di sekolah gitu. Jadi dari percakapan hari ini mungkin Ibu Lisda menginginkan dari rekan guru yang ada di sekolah Ibu ini memiliki kreativitas mungkin ya dan inovasi dalam pembelajarannya, sehingga tidak jenuh mungkin ya bagi anak dan di kelas lebih aktif lagi. Mungkin itu seperti itu ya Bu ya? Iya, soalnya kan dari sekian ini selalu monoton gitu Bu. Yang dipakainya pembelajaran LKS, pembelajaran apa, saya inginnya gitu yang ada kolase, ada finger painting, itu selalu terpusatnya kalau saya. Sekarang ini kalau saya yang turun baru gitu, kalau saya tidak turun enggak gitu. Oh iya. Jadi motivasinya juga mungkin ya. Nah, kira-kira Bu Lisda mengidentifikasi guru belum terlalu kreatif ini kira-kira dari kapan? Apakah sudah lama ketika masih tetap sebagai rekan sejawat atau baru kali ini mungkin ketika Bu Lisda baru menjabat? Sebenarnya sudah agak lama juga ya. Sudah agak lama. Sebelum saya menjabat jadi kepala sekolah juga sama. Jadi yang bisa mengarahkan, ini membuat anak-anak nyaman dengan kolase, dengan itu saya yang turun gitu. Jadi saya inginnya itu dia sendiri gitu yang turunnya. Hari ini apa ya? Buat apa ya? Hari ini buat apa ya? Belum terpikirkan secara seperti itu. Jadi masih harus dengan suruhan atau arahan mungkin ya. Nah, di sekolah ada berapa guru? Sama saya jadi 3. 3 ya. Guru yang lainnya gimana? Guru yang satunya baru. Baru. Jadi belum kelihatan mungkin belum ya kelihatan potensi yang dimilikinya. Nah, dari fokus ke guru yang ini, kira-kira sudah ada usaha dari Bu Lisda mungkin pernah menanyakan mungkin ke guru tersebut apakah ada kendala sehingga siapa tahu nih ya tidak ada sarana dan lain sebagainya. Sudah ada usaha untuk menanyakan mungkin atau curhat dari hati ke hati mungkin dengan kalau untuk tersebut. Curhat belum sih ya Bu ya. Tapi kalau untuk sarana ya kita kan juga menggunakan barang bekas juga ya Bu. Jadi yang ada di sekolah kita gunakan gitu ya. Ada HPS yang atasnya ada isinya, bawahnya kosong, kita gunting gitu, yang dipakai yang gunting. Jadi kalau untuk sarana ya ada, udah disediain di sekolah juga, tinggal kitanya aja yang kreatif. Jadi sesuai gurunya mungkin ya ada sarana prasarana mau ada atau tidak kan tergantung gurunya juga sih ya. Betul. Apa yang Bu Lisda harapkan. Nah, kalau dari segi kreativitas dalam pembelajaran ya yang dilakukan guru ini, kira-kira kalau kita atau Ibu sendiri nilai dalam angka 1 sampai 10 untuk kreativitas atau inovasi dari guru tersebut, kira-kira ada di tahap berapa atau di angka berapa? Mungkin yang saya identifikasi ya atau saya nilai masih ada di angka 6 gitu Bu. Angka 6. Jadi harapannya untuk Bu Lisda kira-kira apa? Ya kalau harapan mah semuanya sempurna ya, tapi saya sendiri juga belum sempurna dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Setidaknya jangan terlalu 6 lah, saya pinginnya 8 gitu lah, naik ke angka 8. Nah, angka 8 ini kalau dideskripsikan berarti gurunya itu yang seperti apa nih? Ya bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bisa mengajarkan kepada anak didiknya secara kreatif, inovatif, dan anak tidak jenuh di dalam kelas. Jadi memunculkan keaktifan di kelas ya untuk anak-anak. Baik, setelah kita tahu mungkin targetnya Bu Lisda, terus kemudian harapan untuk guru dan muridnya juga sudah ada dari Bu Lisda sendiri. Nah, kira-kira
sudah terbayangkan atau terfikirkan cara untuk meningkatkan ke angka 8 ini? Rencana dari Bu Lisda? Mungkin saya akan berbicara lagi ya kepada guru tersebut dari hati ke hati, dan juga saya akan istilahnya kayak rapat lagi ya Bu ya. Ya. Rapat kecil bertiga dengan guru yang baru juga, apa yang akan dipelajari, pembelajaran seperti apa gitu di dalam kelas, dan juga saya mungkin akan melihatkan beberapa referensi video dari YouTube, ya media sosial yang begitulah Bu, biar bisa menarik anak untuk belajar lagi. Ya, bagus sekali apa yang sudah Ibu Lisda rencanakan untuk meningkatkan mungkin ya kompetensi dari guru-guru di sekolahnya. Nah, kira-kira untuk mensukseskan apa yang direncanakan Bu Lisda ini, kira-kira akan dilaksanakannya kapan? Mungkin secepatnya Bu ya, kala waktu ada senggang, saya akan langsung memberikan ya pemahaman yang saya bisa berikan. Kalau dalam 1 minggu ini kira-kira ada kemungkinan? Diusahakan. Oke, siap ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Lisda rencanakan, apa yang menjadi harapan untuk guru-gurunya dan untuk peserta didiknya itu bisa terwujud dengan baik dan lancar. Amin. Nah, kira-kira ada yang lain mungkin yang ingin diobrolkan? Mungkin itu saja. Nah, kira-kira gimana setelah ini kita ngobrol hari ini? Ya, soalnya saya bingung ya Bu, harus bagaimana, tapi setelah ngobrol sama Ibu, alhamdulillah sudah ada pencerahannya ya Bu ya. Saya juga mendapatkan solusi untuk bisa mengajak teman saya berbicara. Iya, betul. Ya, alhamdulillah kalau misalkan Bu Lisda sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Lisda sendiri. Nah, mungkin pembicaraan kita cukupkan sekian ya, karena mungkin ada kesibukan juga yang lain mungkin Bu Lisda. Nanti saya tunggu kabarnya bagaimana perkembangan setelah pembicaraan ini. Terima kasih ya Bu Desi ya. Ya, sama-sama Ibu. Mendengarkan apa yang saya obrolkan ke Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau butuh teman lagi untuk ngobrol, bisa siaplah saya untuk mendengarkan. Terima kasih Bu Desi. Saya pamit ya Bu Desi ya. Enggak, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Ibu tadi sudah melaksanakan coach dengan Ibu Lisda. Ya, betul. Sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi. Mangga Pak, silakan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian atau harapan tadi? Nah, iya. Alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi, indikator yang bisa dicapai itu bahwa coach tadi dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu Pak. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Ibu Desi dengan Ibu Lisda sudah berjalan dengan baik, juga prosesnya sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah. Baik Ibu Desi, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Iya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya. Kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya mengenai mengidentifikasi Pak, menggali potensi yang ada dalam diri coach sehingga coach bisa berkembang sesuai apa yang ada dalam dirinya, sehingga coach ini bisa menemukan sendiri dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu Pak dari segi identifikasinya. Baik Bu Desi, semoga kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik. Amin. Demikian observasi yang saya lakukan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Ibu Lisda. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melaksanakan coaching, Ya. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kali ini, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Pak ya, tentang prinsip coaching diantaranya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching kali ini? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh pada saat melakukan atau melaksanakan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, itu ya. Yang kedua, potensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Paling mendengarkan secara aktif, yang lebih spesifik itu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Yang terakhir ya Pak ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini kali ini apa ya? Baik Ibu, saya ingin coach bisa menemukan solusinya sendiri dari hasil percakapan atau coaching yang saya laksanakan. Terima kasih ya Pak Wisnu. Nah, demikian praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melaksanakan coaching dengan Ibu Desi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Maaf ya, chattingannya baru saya balas tadi. Nggak apa-apa Bapak. Tadinya kita janjian di taman untuk ngobrol. Ternyata di taman rame, sudah di ruangan saya aja. Iya, siap loh Pak. Apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Ya, sebetulnya Pak, saya berbicara ke Bapak itu ada yang setidaknya ingin saya curahkan ya Pak, terkait ada beberapa permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Jadi dengan obrolan ini mungkin saya nantinya bisa mendapatkan pencerahannya mungkin untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Itu Pak. Apa yang Ibu Desi ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Pertama, pencerahan dari permasalahan, karena memang saat ini saya memiliki murid di kelas yang memang murid ini itu dari segi emosionalnya atau emosinya itu masih belum bisa terkondisikan Pak. Jadi terkadang anak ini melakukan hal-hal yang memang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Betul. Dan terkadang juga banyak teman-temannya karena sikapnya seperti itu jadi tidak mau untuk berteman dengan anak ini. Nah, yang saya khawatirkan itu takut sifat ini itu bisa terbawa sampai anak ini dewasa nanti, karena memang agak berbahaya ya Pak ketika memiliki tingkat emosi yang tidak bisa terkondisikan gitu. Jadi yang saya khawatirkan ini nanti gimana kalau tidak diatasi dari sekarang gitu. Takutnya mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang gitu Pak. Kira-kira apa penyebabnya apa penyebab murid Ibu bisa emosinya tidak terkontrol gitu ya? Iya. Mungkin salah satu penyebab, pernah saya berbicara dengan wali kelas sebelumnya, karena memang anak ini teridentifikasi memiliki emosi yang seperti itu ketika
anak ini kelas 1, Pak. Kelas 1. Ya, jadi sering sekali anak ini berkelahi atau bertengkar dengan temannya, bahkan sampai anak ini ketika bertengkar sampai menggigit telinga temannya gitu kan. Kemudian tidak hanya dengan teman sekelas saja, tapi dengan kakak kelasnya pun atau di luar kelasnya berani gitu untuk melawan. Jadi anak ini ketika sedikit saja tersinggung atau tersenggol oleh temannya yang kadang tidak sengaja, dia bisa lebih-lebih untuk membalasnya. Jadi ketika saya bertanya kenapa bisa seperti ini ke wali kelas sebelumnya, katanya anak ini berpisah dari kedua orang tuanya, Pak. Jadi mungkin akibat dari perceraian mungkin, Pak. Jadi anak ini sama ayahnya tidak diasuh, sama ibunya juga tidak diasuh. Jadi anak ini dititipkan ke pesantren yang dekat sekolah. Pesantren. Ya. Jadi mungkin karena kurang perhatian mungkin ya Pak dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya. Jadi anak ini mencari perhatian di lingkungan sekolah gitu. Jadi mudah sekali untuk terpancing emosinya gitu. Terpancing emosi, amarahnya ya Bu. Amarahnya Ya. betul. Apakah semua guru di SD Ibu Desi tahu tentang sifat anak tersebut? Tahu sih Pak, hampir semua guru tahu, jadi tahu cerita anak ini. Dan saya pun kan saat ini di kelas 4 ya Pak, bersama saya gitu, baru ketemu dengan saya itu di kelas 4. Jadi saya tahu sebelumnya itu, yaitu ketika dari kelas 1 guru kelasnya yang cerita. Jadi hampir semua guru sudah tahu sifat ini, sifat anak ini. Sifat gitu. anak ini. Iya betul. Kira-kira apa strategi Ibu Desi untuk mengatasi emosi murid tersebut? Untuk strategi sih paling saya melakukan pendekatan ya Pak, pendekatan Pendekatan terlebih personal. dahulu gitu. Untuk mengajak bicara anak tersebut bahwa kita itu harus saling menyayangi dengan sesama teman, menghargai gitu kan. Sifat emosinya sedikit dikurangi karena tidak baik, karena emosi itu kan memang menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Pertama itu melakukan pendekatan, kemudian saya coba untuk menerapkan keyakinan kelas, Keyakinan Pak. kelas. Ya. Dan tidak hanya dengan anak ini, tapi dengan siswa yang lainnya. Terkadang kan anak ini baik, tapi teman-temannya kadang suka memancing gitu. Jadi otomatis mau tidak mau harus dari segi lingkungan sekitarnya juga harus mendukung gitu. Bagus tuh Bu, keyakinan kelas ya. Apakah Ibu Desi memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk bantuan mungkin paling untuk sharing aja Pak, Ya, sharing, mencari solusi untuk mengatasi anak ini, karena memang saya pun tidak bisa sendiri untuk mengarahkan anak ini ke arah yang lebih baik gitu kan, butuh teman, butuh rekan yang mampu membantu saya untuk membantu anak ini dalam perubahan sikap ke arah yang lebih baik lagi. Bisa disebutkan temannya siapa kira-kira yang terdekat di Ibu Desi atau semua teman atau rekan kerja semua di sekolah? Kalau yang terdekat paling saya coba yang sering ya saya ajak diskusi itu biasanya dengan Ibu Nia Viviani. Iya. Yang mungkin beliau juga sebelumnya tahu karakter anak ini karena memang di kelas 1-nya diwali kelasi oleh beliau gitu. Jadi saya coba untuk mencari informasi lagi, dan saya juga tidak dengan guru tapi dengan wali muridnya di pesantren gitu. Saya coba cari informasi bagaimana sikapnya di pesantren, apakah sama dengan di sekolah dan lain sebagainya. Dan juga dengan teman-temannya, mungkin teman-temannya di kelas gitu, untuk bantu anak ini untuk tidak mencoba ya, berusaha untuk tidak mengerem gitu sifat-sifatnya, jangan coba memancing emosi dari anak ini. Kira-kira strategi yang ingin diterapkan tadi oleh Bu Desi kapan tuh? Secepatnya kayak apa? Karena memang ini kan berhubungan dengan sikap. Kalau kita tidak cepat untuk memperbaiki ini, ya takut dikhawatirkan akan terus gitu, tak dikhawatirkan akan lebih
parah lagi gitu kalau kita tidak mencoba untuk memperbaikinya sekarang ini gitu Pak. Ibu Desi, saya akan mereview sebentar tentang pembicaraan kita hari ini terkait permasalahan Ibu Desi. Ya. Strategi yang akan dilaksanakan Ibu Desi yaitu melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan menerapkan keyakinan kelas supaya muncul motivasi intrinsik dari kelas dan anak tersebut. Betul, Pak. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi? Iya Pak, barusan lupa gitu. Saya keingat atau terfikirkan tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya pelajari. Top. Iya, jadi kebetulan kemarin belajar tentang itu dan insya Allah nanti saya akan terapkan kepada anak ini. Mudah-mudahan ada perubahannya, Pak. Alhamdulillah bagus Ibu Desi. Terkait rencana yang akan dilaksanakan Ibu Desi yaitu tadi melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, menerapkan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ibu Desi, apakah dalam pembicaraan kita hari ini sudah mendapatkan solusi? Alhamdulillah Pak, dari pembicaraan kita kali ini sudah ada pencerahan terkait penanganan mungkin ya terhadap siswa ini. Mudah-mudahan bisa langsung saya laksanakan apa yang direncanakan dan mendapatkan hasil yang diharapkan gitu. Baik Bu Desi, kita sudah di ujung pembicaraan kita hari ini. Sebentar lagi kita masuk kelas. Saya tunggu perkembangannya. Siap Bapak. Dan kita tutup saja untuk pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Desi. Sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Alhamdulillah Bu, dari hasil percakapan tadi, Coach bisa menemukan solusinya sendiri. Oke Bapak, tadi kan Coach sudah menemukan solusinya sendiri ya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak dengan Ibu Desi sudah berjalan dengan lancar dan juga baik. Terus proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Desi, sehingga Bapak bisa menemukan solusinya dan permasalahannya. Coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya akan kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh atau present, Bu. Terima kasih Pak Wisnu untuk coaching kali ini. Saya tutup ya Pak Wisnu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya juga Bu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching dengan Bapak Wisnu ya? Iya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan nanti ya Bu ya. Yang pertama, terkait dengan penilaian. Mungkin nanti saya akan mengamati Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Wisnu dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira dari kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
3 berarti ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu fokuskan kira-kira ada tidak? Saya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu 2 mungkin ya dari 3 tadi. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kira-kira indikator dari atau indikator pencapaian dari kegiatan coaching nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan untuk coaching nanti, coach dapat menemukan solusinya. Oh, menemukan solusi dari coachingnya. coachingnya. Oke. Ya, Ibu mungkin percakapan awal kita cukupkan sekian. Nanti silahkan Ibu laksanakan kegiatan coachingnya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Wisnu, dengar-dengar katanya ada yang ingin disampaikan dengan saya. Apakah benar? Betul, Bu. Oh, betul. Tapi di sini kita tidak mempunyai banyak waktu, paling 10 atau sekitar 15 menitan ya Pak Wisnu ya. Kita ngobrol-ngobrol nih, apa kira-kira yang ingin Bapak obrolkan dengan saya? Terkait permasalahan di sekolah, Bu. Jadi kurangnya kesadaran murid-murid itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah berserakan di mana-mana, apalagi sampah plastik tuh, Bu. Sangat mengganggu sekali. Mengganggu keindahan sekolah juga. Jadi masalahnya hanya anak itu tidak sadar akan kebersihan lingkungan, Bu. Oh, jadi di sini permasalahannya itu membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan atau terapkan kepada anak-anak? Saya ingin menemukan solusi yang baik terkait permasalahan saya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat ke depannya? Perubahannya, saya ingin sekolah menjadi bersih, anak-anak membuang sampah pada tempatnya, apalagi yang sangat mengganggu itu sampah plastik, Bu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, bisa dikatakan itu kalau dinilai sekarang ini kan banyak buang sampah sembarangan ya. Dinilai dari level 1 sampai 10 ada di yang mana? Di level 5 barangkali, Bu. Yang ingin Bapak tentang kesadaran anak itu. Yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin meningkatkan ke angka 8, Bu. Angka 8. Nah, kalau ingin ke angka 8, kira-kira nih bagaimana yang akan Bapak ajarkan kepada murid-murid itu? Untuk meningkatkan dari level 5 ke angka 8, barangkali saya ingin melakukan terobosan untuk kebersihan lingkungan di sekolah. Yang pertama itu melakukan pendekatan atau memberitahukan kepada anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya, membuat tempat sampah dan memisahkan sampah organik dan non-organik, dan juga membuat keyakinan kelas, Bu, supaya anak itu timbul motivasi intrinsik. Jadi mereka itu sadar akan membuang sampah sembarangan itu tidak baik, begitu. Sudah bagus itu. Mungkin ada lagi strategi yang akan lagi gitu Pak diterapkan kepada anak-anak. Ada, Bu, strategi satu lagi nih. Saya ingin anak-anak itu membawa membawa alat makan sendiri, Bu, dari rumah. Jadi kalau jajan itu mereka tidak pakai kantong dari pedagang, itu langsung saja memberikan alat makannya ke pedagang. Jadi anak-anak membawa alat makannya sendiri dari rumah. Iya, bagus itu Pak solusinya ya. Rencana Bapak ke depannya akan dilaksanakan kapan itu? Kalau untuk membuat keyakinan kelas secepatnya, tapi kalau melakukan pemberitahuan kepada orang tua murid dan berkolaborasi dengan warga sekolah
dan pedagang juga di sana. Mungkin minggu depan kayaknya Bu. Minggu depan. Kalau untuk membawa alat makan sendiri. Kalau kesadaran untuk membuat mereka sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, saya akan lakukan secepatnya. Kira-kira Bapak memerlukan supporter tidak untuk bantuan gitu? Oh, Siapa misalnya itu? kalau dalam hal kebersihan saya memerlukan bantuan itu semuanya dari warga sekolah. Ikut bahu-membahu, mengingatkan anak, membuat keyakinan kelas supaya lebih efektif gitu. Bagus sekali Bapak sudah mempunyai potensi untuk membuat perencanaan. Nah, dari percakapan kita kali ini, apakah Bapak sudah mendapatkan solusinya? Alhamdulillah Bu, yang tadinya tidak terpikir oleh saya, kok muncul langsung gitu tentang tadi membuat keyakinan kelas supaya timbul motivasi intrinsik mereka. Terus yang satu lagi membawa alat makan sendiri supaya tidak banyak sampah plastik begitu Bu. Alhamdulillah saya menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah kalau Bapak sudah menemukan solusinya, berarti kesimpulan dari percakapan kita kali ini yaitu Bapak sudah bisa memberikan solusi kepada murid dengan cara membuat keyakinan kelas, membawa piring dan gelas ya, isi piringku kayaknya ya, alat makan dari rumah, kolaborasi dengan warga sekolah ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Betul Bu. Nah, mungkin ada saya bisa memberikan satu ini lagi Pak, ya, untuk bisa anak itu dengan cara perlombaan mungkin perlombaan membersihkan kebersihan di kelas atau di lingkungan sekolah dilombakan gitu ya. Betul bagus Bu. Ya. Alhamdulillah mungkin karena waktu juga ya Pak ya, saya kebetulan ada tugas lagi keluar. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, barusan sudah dilaksanakan coaching antara Ibu Lisda dengan Bapak Wisnu. Dengan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, tadi setelah saya amati dari kegiatan coaching, alhamdulillah rangkaian yang dilaksanakan itu sesuai dengan alur tirta yang kita harapkan. Jadi sudah memunculkan ya, tadi tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya sudah ada, kemudian rencana dari coachingnya juga sudah, serta tanggung jawab yang dilakukan, yang akan dilakukan nanti juga sudah lengkap gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin Ibu dari sekarang. Pertama, kira-kira dari kegiatan tadi yang sudah dilaksanakan, indikator ketercapaiannya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Alhamdulillah dari percakapan tadi, indikator yang di ketercapaiannya itu sudah terlaksana, sudah ditemukan. Kira-kira apa itu? Yaitu tadi Pak Wisnu akan menerapkan keyakinan kelas, berkolaborasi dengan warga sekolah, terus membawa bekal dan minum ya, itunya wadahnya untuk kalau bisa jajan di luar itu buat anak, jadi tidak mengeluarkan plastik dari pedagang. Jadi itu solusi mungkin ya. Iya, dan saya juga menambahkan untuk coba lomba gitu, lomba per kelas itu membersihkan lingkungan. Jadi itu solusi yang ditemukan oleh Pak Wisnu sendiri atau bagaimana? Iya. Oleh Pak Wisnu ya. Berarti alhamdulillah ternyata coachingnya atau Pak Wisnunya sudah bisa menemukan sendiri mungkin ya solusi dari permasalahannya. Nah, mungkin apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan lagi mungkin dari coaching ke depannya? Mungkin yang akan saya kembangkan lagi, lebih memahami lagi ya Bu, tentang mendengarkan aktif, mendengarkan kehadiran penuh juga, serta memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan lagi solusi yang lebih baik. Iya, berarti itu ya.
kedepannya mungkin Ya, akan kedepannya. lebih dalam hal itu. Nah, baik Ibu, untuk kegiatan observasi coaching antara Ibu dengan Pak Wisnu, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Dan kita tutup saja karena memang saya ada keperluan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.